still shock. Cool it. Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing lagi nih smartphone yang spesial banget. Saya dapatkan dengan harga 1,1 jutaan. Nah, smartphone ini termasuk smartphone yang oke banget ya. Sekarang sih kayaknya agak lesu banget untuk produk terbarunya karena ya Itel dan Infinix menggencar terus, padahal ini brand yang oke banget dan memiliki desain yang ciamik ya. Nih, ini adalah Narzo. Ya udah lama sih launchingnya, cuma sekarang harganya udah turun banget. Narzo 50A Prime. Nah, smartphone ini pertama kali launching sih harganya lumayan tinggi ya. Sekarang kalian bisa dapatkan dengan harga 1,1 jutaan aja. Nah, ini selling pointnya adalah ini, layarnya Full SD, full screen. Kameranya 50 megapiksel. Baterainya 5000 mAh dan sudah support fast charging 18 watt. Dan ini prosesornya T612 ya, T612 ya, Unisoc Tiger ya. Dan ini saya dapatkan varian RAM 4 dengan internal storage di 64 GB. Belinya di mana, Bang? Ya, ini Lazada ya. Kemarin keperluannya tentunya kemarin tuh dapatnya diskon di sana, jadi belinya di sana. Biasanya kan di Shopee ya. Ya, kebetulan di Shopee nggak ada diskon kemarin, jadi belinya di Lazada. Oke, kita buka langsung plastiknya. Smartphone ini padahal keren banget ya. Dan update software itu lebih pasti ketimbang brand dari ya sebelah. Itu kan biasanya kalau Androidnya 11 ya mentok 11, atau Androidnya 12 ya mentok 12 gitu ya. Jadi jarang banget ada update software. Tapi kalau dari Narzo ini, untuk masalah update software sih aman-aman aja sih ya. Dan tentunya garansinya ya lebih gampang klaim Narzo sih kayaknya ya. Kayaknya feel the power. Dan untuk setup kamera dan konfigurasi kamera, ini Unisoc di Narzo ini enak banget hasilnya. Lebih bagus atau lebih jernih ya ketimbang di brand sebelah yang masih menggunakan Unisoc, biasanya gitu ya. 1,1 juta sekarang. Murah banget sih. Nah, sayangnya di sini tuh ya nggak dapat adapter charger ya. Jadi kalau kalian beli ini nggak dapat adapter chargernya. Ini unitnya seperti ini kabel data sudah USB Type-C, cuma nggak dapat adapter charger. Jadi kalian harus beli charger lagi. Tapi ini desain paling mewah di kelasnya ya. Kalau kalian cari desain yang ciamik banget, ini bisa jadi pilihan. Ketimbang Redmi 12C kemarin, ini sih desainnya lebih kekinian. Jadi warna ini lebih enak dilihat. Dipakai nongkrong juga asik ya. Dengan desain yang ngotak seperti ini tuh. Cakep desainnya. Nih, detailnya juga bagus tuh. Oke, nih. Kita coba lihat SIM tray. Tuh, sudah triple slot ya. Dual SIM, 1 micro SD. Volume up, volume down-nya ada di sebelah kiri ya. Dan di bagian bawah ini ada lubang jack audio, ada lubang mikrofon, ada lubang charger USB Type-C, dan lubang speaker. Tampilan depannya seperti ini, belakangnya seperti ini. Ya, belakangnya sih desainnya keren menurut saya di kelas harganya sekarang yang sudah turun harga jadi 1,1 jutaan. Termasuk termurah di kelasnya tuh. Cakep, ciamik banget sumpah. Kita coba hidupkan handphone ini. Wush, Realme. Ya jarang banget sih saya bahas Realme ya, cuman sekarang nih bahas Realme karena harganya udah turun. Apalagi nanti launching Itel S23 Plus, saya menunggu HP-HP yang lain turun harga biar enak bahasnya ya. Oke, kita saya balik lagi buat testing smartphone-nya. Saya mau testing seperti Antutu Benchmark, testing gaming, sama testing kamera ya. Ntar saya balik lagi ya. Ini dia tampilan awal dari Narzo 50A Prime. Nah, smartphone ini harganya sekarang udah turun ya. Harga launchingnya di 1,8 juta. Nah, sekarang untuk di tahun 2023 kalian bisa dapatkan dengan harga 1,1 juta aja. Menurut saya sih ini harganya udah murah ya. Karena
Ya, sekarang cari smartphone harga 1,1 juta paling pilihannya itel ya. Jadi kalau kalian pengen cari brand yang mungkin selain dari Transsion Holding, bisa pilih Realme atau Redmi juga bisa. Nah, smartphone ini dibekali UD-SoC Tiger T612 yang menurut saya prosesor ini udah mumpuni banget di tahun 2023 ini. Ya, ini ya. Biasanya kan T606, ini sudah menggunakan T610 dengan core arsitekturnya adalah 6X ARM Cortex A55 sama di 2X ARM Cortex A75. Pabrikasinya di 12 nanometer, tentunya ini hemat daya. Nah, kemudian untuk GPU-nya dia menggunakan GPU Mali G57 yang menurut saya sih ya GPU ini udah enak sih pakai main gaming ya. Kita coba ntar ya testing game Genshin Impact. Nah, untuk RAM-nya sendiri ini kecil ya. RAM-nya hanya dibekali RAM 4GB dengan internal storage di 64GB. Nah, menurut kalian storage segini apakah masih oke apa enggak di harga segini? Silahkan komen di bawah ya. Nah, untuk tipe memorinya adalah bentar ya, nih RAM-nya saya dilihatin nih. Sisanya lagi 1,2GB. Di sini saya sudah install game PUBG Mobile, Genshin Impact juga sudah saya install, Antutu Benchmark juga sudah. Storage-nya udah mau penuh ya. Jadi kalian harus pasang external memory. Kalau kalian pengen pakai HP ini buat harian biar enak ya nyimpen foto, videonya. Nah, untuk general ini ya kita cek. Dia sudah menggunakan tipe memori adalah UFS. Di kelasnya nggak ada yang kalian dapatkan tipe UFS kecuali itel S23. Nah, kemudian kalau itel S23 kan ya ada kekurangannya ya. Tapi kalau kalian pengen yang murah, speknya oke, bisa pilih ini. Layarnya sudah Full HD juga nih ya. Nah, kemudian baterai dia menggunakan baterai 5000 mAh dan di sini kekurangannya nggak dapat adapter charger ya. Jadi kalau beli adapter charger 18 watt biar enak nyarjernya ya. Untuk portnya udah USB Type C. Nah, kemudian kita lanjut buat Android-nya. Di sini saya cek dia masih menggunakan Android 11 ya. Ini saya tampilin. Ini dia masih menggunakan Android 11 dan saya coba update ya. Coba. Nih, Android 11 masih. Kita coba cek software update tadi ya, mana ya? Ini kelihatan deh. Last check port update nih ya. Kita coba update apakah ada updatean software apa enggak lagi. Ya, ini udah terakhir update-nya ya, jadi mentoknya di Android 11. Tapi terakhir nih saya cek ada update-annya. Cuma mentoknya masih di Android 11. Tapi is okay lah ya, karena harganya 1,1 juta aja. Dan kelebihan dari UI ini, atau Realme UI ini lebih stabil ya. UI-nya itu sama kayak Oppo ya, jadi lebih enak dipakai harian. Nah, kalau kalian beli MIUI itu biasanya banyak iklan atau enggak dari itel UI itu biasanya itu ya kurang nyaman dikit mungkin ya. Tapi kalau di Realme atau di Oppo itu untuk UI-nya udah mateng ya, jadi lebih enak dipakai harian gitu ya. Kalian bisa komen di bawah nih untuk UI dari Realme atau dari Oppo. Biasanya sih lebih nyaman ya, apalagi dari Samsung One UI itu lebih enak lagi. Selanjutnya kita bahas untuk bagian layarnya. Nah, untuk layarnya di sini dia menggunakan layar yang lumayan lebar yaitu 6,6 inch dengan kerapatan layar di 400 ppi ya. Jadi ini sudah Full HD. Jadi kalau kalian nyari layar yang sudah Full HD biar enak dipakai harian, ini bisa jadi pilihan karena di kelas harganya nih nggak ada yang bisa ngasih layar Full HD. Jadi kalau kalian nyari layar yang Full HD bisa nyoba HP ini. Kita coba cek buat nonton YouTube ya, apakah suaranya enak apa enggak. Kita coba testing. Ya oke aja sih buat nonton ya, dan suara speakernya juga lumayan kencang, jadi udah cukup banget nih kalau kalian pakai sekedar buat sosial media, scroll TikTok, misalnya scroll TikTok ini harusnya enak aja sih ya. Coba lihat TikTok, ya enak-enak aja sih buat scroll sosial media, buat nonton YouTube. Ini udah cukup banget. Jadi kalau kalian nggak sanggup beli Realme C53, bisa pilih Narzo 50A Prime ini. Nah, kita lanjut ke bagian kamera. Nah, untuk bagian kamera, bagian
belakang ini menarik banget ya, saya lihat desainnya ya. Di sini tuh ada 3 kamera, yaitu kamera utama adalah 50 megapiksel, ada 2 megapiksel untuk makro dan depth-nya di 0,3 megapiksel. Jadi ya paling utama ya 50 megapiksel. Kita coba masuk ke UI dari kameranya. Nah, ini tampilannya sesimpel ini aja. Dia hanya bisa merekam di 1080p di 30 fps. Kemudian di sini untuk fotonya dia bisa ngambil foto sampai 50 megapiksel ya. Kemudian kalau mau aktifin yang lain-lain di sini juga ada, yaitu ada Night Pro. Ini saya penasaran banget sih, apakah hasilnya bagus ya? Ntar kita coba ya untuk Night Pro ini. Kemudian ada 50 megapikselnya, tinggal updatean dari sini ya. Jadi kalau kalian pakai kamera yang biasa dari sini, kamera 50 megapikselnya nggak aktif, dia hanya mengaktifkan kamera yang 12,5 megapiksel. Jadi kalian harus masuk ke More, habis itu pilih ini, baru dia bisa ngambil gambar hingga 50 megapiksel. Nah, untuk kamera depan dia hanya ada kamera satu aja ya, standar ya, satu dengan resolusi di 8 megapiksel. Nah, pengalaman saya pakai HP dari Realme atau Narzo ini itu kameranya untuk Uni SoC itu bagus ya. Beda sama brand yang lain itu masih pucat banget, tapi kalau di Narzo atau di Realme itu hasilnya di tuning lebih enak warnanya, jadi gradasi warnanya lebih masuk, terus warna kulit itu juga lebih oke ya, saya lihat nih ya, kamera depan dan belakangnya. Mesti sih hasil kameranya bagus ya untuk brand satu ini. Nah, saya coba di outdoor ya biar kalian tahu hasil kamera lebih detail. Hasil kamera dari Narzo 50 Prime ini seperti ini. Ini adalah hasil rekaman dari Realme Narzo 50 Ultra Prime. Hasilnya seperti ini. Dan kalau saya lihat sih hasilnya lebih konjreng ya, dan tone warna itu nggak pucat, padahal dia menggunakan Uni SoC. Biasa kalau Uni SoC itu terkenal ya gambarnya pucat. Nah, kita coba fokusnya, dan fokusnya juga lumayan oke ya. Tuh. Kita coba pakai jalan ya. Nah, kalau pakai jalan, kalau saya lihat sih ini masih bergoncang karena di sini tuh nggak ada fitur ACE atau OIS. Jadi ya standar aja sih untuk hasil kameranya. Ini untuk hasil kamera seperti ini. Gimana menurut kalian? Tadi lagi ada karaokean di sana ya. Oke, kita coba kamera depannya. Ini untuk hasil kamera depannya. Oh ya, untuk kamera depannya ada fitur portrait, cuma nggak bisa dipakai ya pas foto. Jadi kalau kita pindah ke menu portrait, dia bakalan balik lagi ke kamera belakang. Jadi untuk kamera depan nggak dukung untuk portrait. Nah, suara speakernya seperti ini, kedengeran apa nggak? Silahkan komen bawah ya. Oke, itu untuk hasil kamera depan dan kamera belakangnya. Kita coba buat foto ya. Kita coba jalan dikit lah ya. Ini panas banget sih ya. Dari depan tertutup. Jadi hasil kamera itu agak silau banget ya. Kita coba ke jalan lah ya. Ya, itu hasil kamera depan dan belakangnya. Kita coba hasil foto seperti ini. Nah, itu dia hasil kameranya ya. Lebih baik ketimbang ITEL S23 ya. Ya emang, untuk tuning kamera, Uni SoC masih terbaik di brand ini, yaitu Realme atau Narzo ini. Dan kita coba cek yang lain. Fitur-fitur dari smartphone ini ya bagus-bagus saja sih ya. Ada Solook, ini aplikasi yang ada di HP Oppo biasanya ya. Di Realme juga ada. Jadi kalian bisa edit video atau edit apapun bisa dari Solook ini. Kemudian smartphone ini sudah dilengkapi sama side fingerprint. Jadi kalau kalian nanya apakah ini ada fingerprintnya, ada dong side fingerprint lagi ya. Jadi lebih elegan kelihatannya. Dan ini ada lekukan di sini, jadi lebih menarik dilihat ya. Kemudian kita cek di bagian sensor-sensornya. Saya penasaran juga nih apakah ada gyro di smartphone ini.
Nah, biasa kan banyak nanya nih, Bang, sensor-sensornya gimana sih? Kita coba lihat di sini ya. Di sini tuh ada lag sensor, di S23 nggak ada. Kemudian spesial smartphone ini juga ada orientation sensor, jadi udah lengkap banget. Ada gyroscope juga. Cuma ini saya nggak tahu nih hardware atau software, tapi kalau saya cek di sini sih kan, kalau virtual ya kelihatan virtual ya, tapi kalau ini kelihatan vendor dari grup LTD. Ntar kita coba testing game PUBG Mobile. Tapi kalau ini sih lancar-lancar aja ya untuk gyroscope-nya. Kita coba cek yang lain, ada magnetic sensor juga. Nih wajib sih ada ya, tapi sensor cahaya dan ini lengkap ya. Kalau di ITEL S23 itu nggak ada yang ini ada. Jadi ini lumayan komplit di kelas harganya. Nah, kita coba gyroscope test ya. Saya sudah install sih, coba ya. Ya gini ya hasilnya tuh. Ntar kita coba testing game PUBG Mobile ya untuk hasil gyroscope yang lebih paten lagi. Kemudian kita cek yang lain, multitouch. Biasanya sih 3 sentuhan ya, karena belum saya matikan. Oh udah. Nah, spesial dari HP-HP selain Transcend Holding di harga murah, dia sudah bisa ngasih layar hingga 10 sentuhan. Jadi kalau kalian cari layar 10 sentuhan, belinya tuh brand dari Redmi atau dari Realme. Kalau dari Infinix sih biasanya, atau Tecno atau itel tuh masih 5 sentuhan aja. Nah, selanjutnya kita coba lihat skor AnTuTu benchmark dari smartphone ini. Nah, skornya dapat di 239.000 dengan skor CPU dapat di 76.000 ya, ini ya, skor lebih detailnya. Kemudian KBU dapat di 28.000, memori dapat 75.000 dengan tipe memori sudah UFS, dan UX-nya dapat di 59.000. Jadi udah cukup banget nih untuk bagian sini. Kita lanjut ke GPU Mas Benchmark. Nah, saya coba testing, skornya itu dapatnya di 342.000 aja ya. Kita coba buat testing gaming. Di sini tuh saya sudah install game yang berat-berat, yaitu game PUBG Mobile sama game Genshin Impact. Game pertama yang saya testing adalah game Genshin Impact. Game pertama kita testing adalah game Genshin Impact. Nah, untuk game Genshin Impact settingannya di lowest saja ya. Dan kita coba pindah-pindah. Lumayan lancar aja sih ya. Ini kita coba lawan banteng ini. Ini kuat banget sih ya. Tuh, kena. Kok dia punya tembakan gitu sih? Come a little closer. Come a little closer. Udah diseruduk. Come a little closer. You're in for a little shock. Cool it. Lumayan lancar aja sih ya. Lumayan enak sih. Ini berkat UniSoC sama memori yang sudah UFS, jadi jarang banget kita nemu namanya delay nih. Biasa kan delay gitu. Ya kena. Cool it. Seru sih, seru. Lari. Come a little closer. Go bear! Waduh, kena. Ya, gitu ya untuk main Genshin Impact. Kita lanjut game kedua, yaitu adalah game PUBG Mobile. Game kedua adalah game PUBG Mobile. Untuk settingan grafisnya sih standar aja ya. Dapat settingan di smooth high, realistik, anti-aliasing 2 kali sudah hidup, dan gyroscope saya coba hidupkan. Ternyata kayak ini software ya. Karena ini getar-getar dulu loh. Saya berharap sih ini hardware, ternyata masih software. Tapi oke lah ya. Ya kayak gitulah ya, geter-geter gitu. Tuh, nah, saya diamin ya, tuh gitu. Kalau saya pakai sih tuh lemot emang ya, nggak lancar.
Tapi untuk performa gamingnya enak ini. Ini wifi saya kenapa sih? Ada gangguan. Oh ya, ada gangguan bentar. Tapi gamenya sih lancar-lancar aja sih ya. Dan suara speakernya juga oke. Aduh. Mencet. Ya kayak gitulah untuk main game PUBG Mobile, lancar-lancar aja. Game Genshin Impact juga lancar-lancar aja tadi. Kita langsung aja penutup aja lah ya, biar nggak lama-lama untuk testing gamingnya. Oke, kita langsung aja kesimpulan. Ada usaha nih. Waduh. Aduh. Ngapain sih? Ya kayak gitulah untuk testing game PUBG Mobile. Nah itu dia uji coba dari Gadget Max, mulai dari testing gaming, testing kamera, dan sedikit membahas tentang smartphone ini. Nah menurut saya sih smartphone ini masih layak banget dibeli di tahun 2023, mulai dari speknya yang sudah oke banget, layar Full HD, UniSoC Tiger, kemudian RAM-nya ya cukup lah ya, storage juga cukup, bisa tambah memori eksternal juga, dan desainnya juga ciamik. Nah kekurangan dari smartphone ini adalah di bagian chargernya. Dia sudah dilengkapi charger yang mungkin ya mesti dilengkapi ya, 18 watt fast charging, jadi kalian harus beli chargernya. Terus kelemahan lainnya ya nggak ada ya, karena ini harganya sudah murah. Kalau saya beli ini 1,5 juta sekarang, mungkin saya bakalan komplain banyak banget. Tapi karena ini harganya 1,1 juta, yang kalian cari sekarang masih harganya segitu aja, paling naik lagi dikit 1,250 atau 1,2 berapa gitu ya. Jadi nggak terlalu signifikan naiknya. Tapi pas promo, misalkan tanggal kembar itu bisa dapat promo lebih banyak lagi. Jadi belinya pas promo aja. Nah, kalau kalian pengen beli, linknya sudah ada di bawah. Dan segitu dulu video Gadget Max kali ini tentang Narzo 50 Ultra Mini. Sampai jumpa nih di video lainnya. Sampai jumpa. Yo.